Pernah gak kita berpikir dan ketika kita melalui sebuah masalah lalu kita, ya Tuhan, kok bisa ya Tuhan aku ngelewatin semua ini. Aku melewatin ini Tuhan, kok bisa? Padahal aku berpikir Tuhan aku udah gak mampu, tapi kok bisa aku sampai dengan titik ini Tuhan. Tidak ada kata lain yang mewakili hal ini ketika pembelaan Tuhan yang sempurna di Kalvari. Lalu dia berkata, finish, selesai. Itu adalah pembelaan Tuhan yang sangat dahsyat Bapak Ibu, dan tidak bisa terganti dengan apapun. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ketika puji-pujian didengarkan Tuhan, ada kuasa dan hadirat Tuhan turun atas kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan tuntunan-Mu Tuhan. Kami merasakan perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan kami merasakan pembelaan yang daripada Engkau Tuhan. Bapa, kami mau duduk diam Bapa, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, berkati WL Musik Multimedia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar Engkau sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, agar apa yang hamba katakan itu hanya keluar dari Roh Kudus. Dan sekarang waktunya Roh Kudus bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih WL Musik Jojo. Shalom Bapak Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan. Senang bisa selalu melayani bersama teman-teman di sini. Ya, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini adalah part yang kedua. Kita akan belajar tentang the name of God, Immanuel. Dan kali ini bertemakan God defines. Artinya pembelaan Tuhan. Bapak Ibu, pernah gak kita berpikir waktu dalam keadaan susah, kita merasa seakan-akan tidak ada pertolongan atau pembelaan Tuhan. Pernah gak kita? Atau pernah gak kita dalam situasi terjepit, Tuhan gak bisa, Tuhan aku gak kuat, aku gak sanggup Tuhan, dan seakan-akan tidak melihat harapan. Mungkin kita pernah dibohongin, kita gagal, kita jalanin usaha, ya pekerjaan kita mungkin pandemi sekarang mungkin dipecat, kita dimarahin pimpinan, ya. Bahkan orang yang kita sayangi meninggalkan kita. Selama-lamanya. Pernah gak kita merasa Tuhan kok seakan-akan tidak ada pembelaan? Tapi Bapak Ibu pernah gak seketika kita baru sadar sesungguhnya pembelaan Tuhan sedang terjadi. Pernah gak kita berpikir dan ketika kita melalui sebuah masalah lalu kita, ya Tuhan, kok bisa ya Tuhan aku ngelewatin semua ini. Aku melewatin ini Tuhan, kok bisa? Padahal aku berpikir Tuhan aku udah gak mampu, tapi kok bisa aku sampai dengan titik ini Tuhan? Atau pernah gak kita berpikir, ya Tuhan aku minta maaf.
Karena aku baru sadar bukan karena engkau yang tidak menjawab. Justru dengan tidak memilih jalan ini, saya diluputkan. Wah, Bapak Ibu, berapa banyak kita, termasuk saya juga, ya, mengerti di akhir tanpa memahami di awal jalan Tuhan. Saya akan putar videonya cepat doang, cuman 1,5 menit. Mungkin multimedia bisa bantu dan kita akan melihat kok gagal ya, kok bisa gitu loh. Tapi enggak taunya dalam segala pergumulan dan masalah, pembelaan Tuhan sedang terjadi. Video 1 multimedia, thank you. Amin, terima kasih multimedia. Bapak Ibu, wow, kadang kita nggak pernah sadar ya bahwa kegagalan kadang itu membawa kita kepada jalan Tuhan. Kalau kita tadi saksikan video tadi. Bapak Ibu, ada sejarah yang tidak pernah bisa dilupakan oleh internasional Bapak Ibu, yaitu tentang peristiwa perang 6 hari Israel. Bapak Ibu, ini perang yang sangat spektakuler. Ya, bermula hubungan antara Israel dan negara-negara jiran tidak kunjung membaik selepas perang Arab Israel tahun 1948 Bapak Ibu. Pada tahun 1956 Israel tuh menginvasi itu adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain. Ya. Salah satunya adalah di Semenanjung Sinai waktu itu Bapak Ibu. Dengan salah satu tujuan untuk membuka kembali Selat Tiran yang ditutup bagi industri pelayanan Israel oleh Mesir sejak tahun 1950 Bapak Ibu. Jadi Israel sangat sulit melakukan perjalanan karena ditutup. Ya, karena tidak ada kesepakatan, puncaknya tahun 1967 nih Bapak Ibu nih. Mesir, Syria dan Yordania merencanakan serangan besar-besaran untuk membumi anguskan bangsa Israel. Tidak hanya itu, mereka meminta bantuan nih Bapak Ibu nih. Mereka meminta bantuan sekutu-sekutunya. Arab, Libanon, Irak, Kuwait, Sudan, Aljazair, terus Tunisia. 7 ditambah 3. 10 Bapak Ibu. Kayaknya ada fotonya deh, foto 1. Pertempuran 1 banding 10 Bapak Ibu. Wow, bayangin Bapak Ibu. Secara kekuatan dan militer kalah. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini 10 ditambah sebenarnya 1 Palestina. 11 kalau main sepak bola yang 1 komplit yang 1 kiper doang Bapak Ibu. Bapak Ibu lalu Israel waktu itu otak penyerangan itu diambil oleh Mesir yang untuk menyerang. Waktu itu presidennya Gamal Abdul Nasir Bapak Ibu. Sebelum mereka mau menyerang ada satu yang luar biasa
namanya Moshe Dayan. Jenderal si mata satu yang legendaris. Boleh ditutup? Ya. Ini jenderal yang dahsyat Bapak Ibu, matanya satu. Ya, dia mata buta karena waktu itu perang dunia 2 ya, lalu Israel mengirim berita nih. Minta bantuan Amerika. Ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena Amerika menghitung-hitung ya perlawanan, enggak mau ambil, membantu Israel. Wah. Lalu minta bantuan lagi kepada beberapa negara, Inggris dan Perancis juga tidak menolong saat itu. Israel, Bapak Ibu, sendirian. Wow, kalau kita lihat kekuatannya enggak sebanding Bapak Ibu. Pasukannya juga enggak sebanding. Untuk video foto 2 boleh ditampilkan Bapak Ibu. Ini kekuatan yang sangat-sangat jauh banget Bapak Ibu. Perbandingannya jauh banget. Tentara Israel 2.000 Bapak Ibu. 200.000. Sedangkan ini 547.000 dengan 10 negara. Pesawat tempurnya aja 300 buah. Untuk Israel, sedangkan sekutunya itu 957. Tanknya 800 untuk Israel, sedangkan untuk negara Arab dan lain sebagainya itu 2.504. Kuat sekali. Dan wah, kalau secara hitung-hitungan tidak bisa menang. Bapak Ibu, foto bisa ditutup. Bapak Ibu, di saat itulah pembelaan Tuhan terjadi. Wow. Strategi Israel adalah kalau dia diserang nih, satu-satunya jalan kalau dia diserang, dia bertempur hadap-hadapan kalah. Strateginya adalah sikat dari awal. Bapak Ibu. Lalu Israel pada tanggal 5 Juni 1967, 200 jet tempur terbang berangkat melakukan pertempuran tersembunyi. Ya, mereka terbang rendah sekali-kali, mereka 15 meter dari permukaan air. Lalu agar tidak terdeteksi radar nih, mereka melewati jalan belakang yang tidak pernah diduga Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pesawat Mesir di lapangan kaget. Terjadi penyerangan dan di bumi angguskan. Dan tidak sekalipun ketahuan deteksi radar Bapak Ibu. Wow, kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada yang bisa melawan. Kalau Tuhan sudah melakukan pembelaan, pertolongan, tidak ada yang dapat bertahan Bapak Ibu. Kemudian Israel meminta untuk Yordania tidak ikut campur. Namun mereka terkena hasutan dan pembohongan dari Presiden Mesir bahwa dia menang atas perang 5 Juni Bapak Ibu. Ini berita busuk dan ini ada kalau Bapak Ibu buka Google dan ini beritanya sangat jelas dan ini menjadi berita yang spektakuler. Bapak Ibu. Lalu karena Yordania tidak percaya, akhirnya Yordania tidak mengubris surat 6 Juni yang dilayangkan Israel. Maka pada tanggal 7 Juni 1967 ya, setelah gempur tanggal 5, tanggal 7 Israel menggempur dan merebut kembali kota Yerusalem yang waktu itu berada di teritorial Yordania setelah kehilangan 1809.
7 dan merebut di tanggal 7 Juni 1967 Bapak Ibu. Enggak sampai di situ. Ya. Berlanjut. Israel kembali menyerang sekutunya di tanggal 9 dan 10 Juni 1967. Pertempuran sengit di udara. Israel menyerang Syria. Keajaiban 100 jet pesawat Suria habis luluh lantah tanpa ada satu pun bangsa Israel, pesawat tempur jet Israel terkena, bahkan terluka tidak ada Bapak Ibu. Saya hanya mau mengatakan pembelaan Israel dan pembelaan kita Bapak Ibu, Israel rohani, bahwa Allah tidak pernah tertidur. Wow Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau berkesaksian. Jadi saya nggak tahu, jadi kemarin tanggal 2 November, baru kemarin Bapak Ibu. Ini mengerikan sekali. Jadi jam 12 biasa saya mau dari kantor, biasa saya istirahat makan di luar. Saya makan mau menuju ke rumah Bapak Ibu. Waktu itu memang rumah saya dekat sama kantor. Perjalanan ke rumah itu ada jalan utama dan ada jalan tikus. Nah karena saya pengen jalur tikus aja, jalur tikus itu hanya muat mobil sama motor. Kalau misalnya berhadapan mobil sama mobil mungkin satu ada yang ngalah. Karena saya mungkin udah siang lah sepi ya, saya mau coba lewat jalur tikus itu sempit tapi masih bisa mobil dan motor lewat. Bapak Ibu. Lalu ada anak-anak banyak mungkin umur 6, ada yang 8 atau 12 tahun lagi main-main di situ. Lalu saya pelan, biasa Bapak Ibu jalan pelan. Udah lewat nih anak-anak, gerumulan anak-anak itu. Lalu tiba-tiba saya lagi pelan. Mobil saya itu ada yang nabrak kenceng. Wah saya kaget, waduh saya nabrak apa ini Bapak Ibu. Saya lihat di depan kagak ada orang tapi bunyinya kenceng banget Bapak Ibu. Rupanya di samping kiri saya ada anak kecil yang menabrak mobil saya dengan kencang. Dia keluar dari gang, dia lari lagi main nih sama teman-temannya. Lalu pas mobil saya jalan, dia lari tanpa terkontrol, dia tabrak, ceger. Saya kaget, wah apaan nih? Baru kemarin tanggal 2 November, lalu saya keluar, aduh saya nabrak apa ya? Saya lihat dia udah tergeletak Bapak Ibu di sebelah kiri. Wah udah nangis-nangis Bapak Ibu, saya kaget, waduh. Di sebelah kiri mobil bukan di depan. Ya karena dia yang begitu lari nggak terkontrol dia nabrak sebelah kiri. Wah saya bangunin, saya tolong dia. Dia nggak mau, dia berontak-berontak. Mulutnya berdarah Bapak Ibu. Mulutnya berdarah terus kakinya juga di sebelah kiri itu memar. Ya. Bapak Ibu karena itu saya lewat jalur tikus itu jalur perkampungan Bapak Ibu. Tiba-tiba semua orang keluar Bapak Ibu. Wah saya dikerumunin, saya berusaha untuk angkat nih, yang penting saya selamatin dulu nih si anak ini. Ya kan. Lalu dia gak mau digendong, dia berontak-berontak. Lalu ada saudaranya yang gendong. Lalu dibawa ke rumah, saya parkirin mobil. Ya, Bapak Ibu, wah itu orang banyak banget. Saya udah pikir, waduh bisa main hakim nih. Wow, bapaknya ya udah berdiri ya, udah wah serem dah mukanya udah galak banget. Kayak seakan-akan saya yang salah. Bapak Ibu,
Lalu saya keluar, orang banyak, setelah parkirin lalu bapaknya udah marah-marah. Lihat tuh udah berdarah. Wah, saya samperin dengan baik lalu saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Begitu banyak orang dan ya saya nggak tahu mungkin terjadi sesuatu yang tidak baik. Yang saya pikirkan Tuhan ada di sebelah saya. Terjadi mujizat Bapak Ibu. Semua orang bahkan saksi berkata anaknya yang salah. Bahkan mamanya juga memarahi anaknya. Bandel. Neneknya marahin, bapaknya yang marah-marah sama saya. Saya diemin aja gak ngelawan. Saya bilang ayo kita bawa ke rumah sakit Bapak Ibu. Semua orang bubar. Dan menyatakan anaknya yang salah. Saya bilang ayo kita ke rumah sakit kita lihat anaknya gak bisa jalan Bapak Ibu. Ya. Lalu bapaknya masih emosi tiba-tiba dia pas dibawa motor kita mau ke berobat, bapaknya nanya, kamu di mana nak ditabrak ya? Anaknya menunjukkan di posisi pinggir mobil saya dan itu sangat jelas sehingga membuka mulut si bapak. Anaknya nggak bisa berjalan, lalu dibawa, lalu dicek. Bapak Ibu terjadi miracle. Anak yang gak bisa jalan, yang tadinya mulutnya berdarah Bapak Ibu. Begitu sampai ke tempat pemeriksaan kesehatan. Jalan anaknya Bapak Ibu. Dicek, oh kata yang ngecek bidan, dokter, oh gak apa-apa ini berdarah bibirnya nanti dikasih vitamin. Terus kakinya, enggak, ini kakinya memar, ini dikasih salep, enggak jangan dipijit, nanti malah makin parah. Bapak Ibu, pembelaan Tuhan terjadi untuk kita. Wow, kalau Tuhan ada di pihak kita, tak akan pernah kita takut, ragu, bimbang, kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang di sekeliling kita. Kalau kita ikut Tuhan semuanya tidak akan terjadi. Bapak Ibu untuk melihat pembelaan Tuhan ada 4 aplikasi yang harus dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesungguhan untuk bertobat. Karena dosa menutupi rencana atas pembelaan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Bapak Ibu, kita mengaku di hadapan Tuhan. Dan jangan melakukan dosa lagi. Kalau pembelaan Tuhan mau terjadi atas kehidupan kita, akui kesalahan dan bertobat. Yang kedua, ya, harus penyerahan total Bapak Ibu. Penyerahan total. Penyerahan total itu gini gambarannya, ilustrasinya Bapak Ibu. Kalau kita main ke pantai, ya kita main ke air, pinggir air itu kan kayaknya asik banget ya. Main kucek air, lalu kita jalan lagi, ya kayaknya nggak ada masalah, tenang aja ya. Kita jalan lagi setengah, sedada, sedagu. Bapak Ibu, penyerahan total itu adalah ketika kita benar-benar tenggelam. Dan seakan-akan tidak ada pertolongan, disitulah kita berserah penuh kepada Tuhan kita.
pembela. Wow. Yang ketiga, Bapak Ibu, keyakinan penuh. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu. Ya, jadi pertama kesungguhan untuk bertobat, yang kedua harus menyerahkan total, ya. Yang ketiga keyakinan penuh dan yang keempat kesiapan untuk melatih diri di dalam firman. Kita melatih diri kita taat. 3M, saya ingat banget Pak Andre selalu mengajarkan 3M ya. Merenungkan, melakukan, membagikan ya kalau nggak salah. Itu harus Bapak Ibu. Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita membagikan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saya tidak akan lama. Dari semuanya ini, ya, akan saya tutup dengan ayat dan satu video yang akan mewakili, yang akan memberikan gambaran Bapak Ibu. Pembelaan Tuhan atas kita. Tidak ada kata lain yang mewakili hal ini ketika pembelaan Tuhan yang sempurna di Kalvari. Lalu dia berkata, finish, selesai. Itu adalah pembelaan Tuhan yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Dan tidak bisa terganti dengan apapun. Firman Tuhan, multimedia bisa bantu di dalam Roma 8 ayat 32 sampai dengan 34. Kalau bisa bantu, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Bapak Ibu? Allah yang membenarkan mereka, Allah yang membenarkan kamu, Allah yang membenarkan kita, Allah yang membenarkan gereja, Allah yang membenarkan hamba-hamba Tuhan dan semuanya Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Perhatikan ayat terakhir, dikatakan Kristus Yesus yang telah mati di Kalvari. Bahkan yang lebih lagi ia telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Bapak Ibu. Ini video untuk menggambarkan tentang pembelaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hamba selesai, tetapi rohmu terus bekerja. Materaikan firman yang sudah Tuhan sampaikan, sehingga menjadi rema. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Amin.